قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين وشرع أحكام الحلال والحرام في كتابه المبين وعز العلم ورفع أهله الذين اتقوه وكانوا به عالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسى قواعد الشرع وبينها أحسن التبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Fiqh Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih pada bab yang keempat, berkaitan dengan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menawarkan Islam ke beberapa kabilah. Dan telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, di bab yang keempat ini ada beberapa peristiwa yang insyaAllah kita akan pelajari bersama. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan bagaimana semangat dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menawarkan Islam, yang kita tahu bersama di Mekah dakwah beliau ditolak. Ternyata yang menerima Islam adalah orang-orang yang datang dari luar Mekah, dan ini dibuktikan dengan beberapa orang yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Di antara mereka ada Suhaib bin Samit, ada Tufail radhiyallahu taala anhum, ada Dimat al-Azdi, dan beberapa sahabat yang lainnya yang menerima Islam ketika itu. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan telah kita sebutkan beberapa hikmah dari semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menawarkan Islam ke beberapa kabilah. Pada pertemuan kita di malam yang berbahagia ini, di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Khalid bin Walid, peristiwa yang kedua berkaitan dengan Bai'at Aqabah yang pertama. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, Bai'at Aqabah yang pertama ini berawal dari 6 orang yang datang ke Mekah dari suku Khazraj, yang mereka hendak melaksanakan ibadah haji di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bersama, di momen-momen seperti ini beliau manfaatkan untuk menyampaikan Islam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat 6 orang ini dari suku Khazraj yang mereka sedang berbincang-bincang siapa saja 6 orang ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tawarkan Islam kepada mereka. Mereka adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Haris bin Rifa'ah, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan yang keenam Jabir bin Abdullah
radhiyallahu taala anhum ajma'in. Inilah 6 orang yang datang ke kota Mekah ketika itu. Mereka sedang berbincang-bincang. Lantas dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi bertanya kepada mereka, "Man antum?" Siapa kalian? Lantas mereka mengatakan, "Nafarun minal Khazraj." Kami ini sekelompok orang yang berasal dari Khazraj, yang datang dari kota Yathrib. Lantas Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Amin mawali Yahud?" Apakah kalian terikat perjanjian dengan orang-orang Yahudi? Maka mereka mengatakan, "Na'am." Iya. Lantas Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Maukah kalian duduk sebentar? Aku ingin ajak kalian berbicara. Ada hal yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Lantas 6 orang ini mengatakan, "Bala." Iya, tentu, silakan. Fajalasu ma'ahu. Sehingga 6 orang ini duduk mendengarkan apa yang Nabi SAW sampaikan kepada mereka dari Islam. Kemudian Nabi SAW membacakan kepada mereka Al-Quran yang merupakan kalamullah, ucapan yang terbaik. Nah, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bersama di kota Yathrib yang kelak menjadi kota Madinah ada 2 suku terbesar yang ada di dalamnya, suku Aus dan suku Khazraj. Dan 2 suku ini sebenarnya bersaudara. Mereka berasal dari Yaman. Dan suku Aus dan Khazraj ini mereka hidup tinggal dengan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ada 3 kelompok, Bani Nadir, Quraidah, dan Bani Qainuqa. Dan terkadang orang-orang Yahudi itu sering berselisih dengan mereka, suku Aus dan suku Khazraj. Dan tidak kalah hebat, suku Aus dan suku Khazraj pun saling baku hantam, saling berperang. Itu berawal dari pembunuhan entah yang dilakukan oleh suku Aus atau suku Khazraj, sehingga bertahun-tahun mereka terus berperang, saling baku bunuh mereka. Itu sampai 120 tahun lamanya mereka berperang, saling membunuh, saling menumpahkan darah. Bahkan dengan orang-orang Yahudi mereka berperang. Ketika orang-orang Yahudi ini memerangi suku Aus dan suku Khazraj, sering orang-orang Yahudi itu mengancam suku Aus dan suku Khazraj dengan apa? Dengan kedatangan seorang nabi yang terakhir. Tidak lama lagi nabi yang terakhir akan muncul, akan datang, tiba, dan kami akan bergabung dengan nabi tersebut untuk memerangi kalian. Jadi orang-orang Yahudi terus mengancam mereka ini, suku Aus dan suku Khazraj. Dan memang mereka suka buat keonaran. Dan mereka sudah ketahui ya tentang Nabi Muhammad SAW akan datang seorang nabi yang terakhir. Dan ini didapatkan dari orang-orang Yahudi. Dan memang mereka mendatangi Madinah karena mereka sudah tahu bahwa nabi yang terakhir ini Rasulullah SAW akan mendatangi kota Madinah, sehingga orang-orang Yahudi menunggu di kota Madinah. Maka 6 orang ini mereka mengatakan kepada Nabi SAW bahwa mereka ini dari suku Khazraj, yang mana suku mereka suka berperang dengan suku Aus. Ketika Nabi SAW menawarkan Islam kepada mereka, maka terjadi pembicaraan di antara 6 orang ini. Ya, terjadi pembicaraan di antara 6 orang ini, berbisik-bisik mereka. Bukankah orang ini adalah nabi yang dikabarkan oleh
orang-orang Yahudi kepada kita. Karena Nabi SAW menceritakan kepada 6 orang ini bahwasanya aku ini adalah seorang rasul, aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka 6 orang ini di antara mereka saling berkata dan mengatakan, ya qaumi ta'lamuna wallahi innahu nabi alladzi tawa'adakum bihi yahud. Wahai kaumku, bukankah kalian mengetahui demi Allah dia ini seorang nabi yang dimana orang-orang Yahudi selalu mengancam kita kalau mereka ingin berperang dengan kita. Fala yasbiqannakum ilaihi. Ini kesempatan, jangan sampai kalian didahului oleh orang-orang Yahudi. Sebelum orang-orang Yahudi beriman kepadanya, kita dulu yang beriman kepadanya. Akhirnya fa'ajabu, 6 orang ini menerima Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di antaranya siapa? As'ad bin Zurarah. Dan As'ad bin Zurarah ini ketika mereka kembali ke kota Madinah, mereka berjanji kepada Nabi SAW untuk menyampaikan Islam yang mulia ini kepada penduduk Madinah, kota Yathrib ketika itu, kepada kaum mereka. Nah, As'ad bin Zurarah inilah yang menampung Mus'ab bin Umair, awwalu safirin fil Islam, duta besar yang pertama di dalam Islam yang diutus oleh Nabi SAW ke kota Madinah setelah perjanjian Bai'at Aqabah yang pertama ini. Maka mereka ketika pulang ke kota Madinah, maka diutus seorang sahabat yang berilmu, seorang pemuda, Mus'ab bin Umair, seorang yang kita kenal, sahabat yang tadinya kaya raya sebelum memeluk Islam. Lantas ketika dia menerima hidayah masuk Islam, sehingga orang tuanya memboikotnya, ya, hidup dengan Masya Allah kemewahan. Akhirnya semuanya ini tinggalkan karena satu perkara, karena keimanan kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau menjadi sahabat yang miskinnya luar biasa. Nah, dialah yang diutus oleh Nabi SAW ke kota Madinah untuk menyebarkan Islam. Nah, As'ad bin Zurarah inilah yang menampung beliau, Mus'ab bin Umair, memfasilitasi beliau untuk menyampaikan Islam di kota Madinah. Dari mereka berdua inilah Islam tersebar, sehingga tokoh-tokoh yang terkemuka di kota Madinah masuk Islam, di antaranya Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudzair radhiyallahu taala anhuma. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini awal terjadinya Bai'at Aqabah yang pertama. Dari 6 orang ini yang ditemui oleh Rasulullah SAW, yang kemudian Nabi menyampaikan Islam, menawarkan Islam. Alhamdulillah 6 orang ini menerima Islam. Kenapa? Karena sebelumnya mereka sudah mempunyai ilmu tentang seorang Nabi yang terakhir yang akan datang. Ternyata ilmu itu disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Akhirnya mereka mendahului orang-orang Yahudi beriman kepada Nabi SAW, dan mereka mengatakan kepada Nabi SAW, nanti tahun depannya kita akan datang kembali dengan jumlah yang lebih banyak. Dan peristiwa ini pada tahun ke-11 dari kenabian, bukan 11 Hijriah ya, sebelum hijrah ini ya, 11 tahun kenabian. Nabi SAW bertemu dengan 6 orang ini. Lantas 6 orang ini berjanji, nanti insya Allah tahun depan kami akan datang lagi lebih banyak ya Rasulullah. Di tahun yang ke-12, ternyata yang datang di tahun yang ke-12 itu cuma berapa orang? 12 orang. Lumayan. Mereka lah yang berbaiat kepada Nabi SAW, baiat yang pertama kali. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini secara singkat berkaitan dengan Baiat Aqabah yang pertama, dan kita akan sebutkan apa saja janji yang mereka buat bersama Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengajak mereka untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW, dan sebagaimana mungkin telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Baiat Aqabah yang pertama
Jadi ada kata baiat. Baiat itu apa artinya? Berjanji, sumpah setia untuk melaksanakan atau meninggalkan sesuatu. Itu namanya baiat, ya. Al-ahdu ma'at ta'ah. Sumpah setia atau berjanji untuk menjalankan sebuah perintah atau meninggalkan sesuatu. Itu namanya baiat. Dan itu mereka berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah pemimpin mereka. Dan bagi kita kaum muslimin, baiat itu tidak diberikan kecuali kepada pemimpin yang sah, kepada penguasa yang sah. Makanya para ulama menyebutkan baiat itu ada dua. Ada baiat sunnah dan ada baiat bid'ah. Baiat sunnah itu seperti apa? Baiat yang kita berikan kepada pemimpin, penguasa yang sah. Ya, kalau di negeri kita ini, di Indonesia yang kita cintai ini, baiat kita berikan kepada presiden kita yang berkuasa. Tentunya pada perkara-perkara yang ma'ruf, bukan pada perkara-perkara yang apa? Yang itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun diperintahkan kita untuk bermaksiat, la sam'a wala ta'at, tidak ada ketaatan. Tapi itu pun tidak boleh memberontak. Paham? Tidak boleh memberontak. Jadi ini namanya baiat sunnah. Baiat yang diberikan kepada penguasa, pemimpin yang sah, ya, untuk senantiasa mendengarkan dan taat pada perkara-perkara yang ma'ruf. Itu namanya apa? Baiat sunnah. Adapun baiat bid'ah, baiat yang diberikan kepada pemimpin satu kelompok, pemimpin satu lembaga, kepada pimpinan ormas. Ini namanya baiat bid'ah. Paham? Jadi antum misalkan tidak boleh berbait sama anak, tidak boleh. Jelas? Tidak boleh antum berbaiat sama anak, nggak boleh. Baiat antum harus berikan kepada pemimpin yang sah, pemimpin kaum muslimin. Jadi kalau ada satu kelompok yang mereka berbaiat di situ, antum jangan ragu itu kelompok yang sesat itu. Ya, karena baiat itu hanya diberikan kepada penguasa, kepada pemimpin tertinggi. Kalau di negeri kita berikan kepada presiden kita, untuk senantiasa dengar dan taat kepada beliau dalam hal-hal yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi baiat bid'ah itu adalah baiat yang diberikan kepada pemimpin-pemimpin yang bukan baiat bid'ah. Jadi sekali lagi baiat bid'ah itu baiat yang diberikan kepada siapa? Pemimpin-pemimpin satu kelompok. Jelas ya? Itu tidak boleh. Itu namanya baiat bid'ah. Sekali lagi baiat itu berjanji setia untuk menjalankan sebuah perintah atau meninggalkan sesuatu. Itu namanya baiat. Adapun Aqabah ini satu tempat, dan dia adalah jalan di antara dua gunung, dan dia berada di kota Mina. Berada di Mina. Ya, dia berada di Mina. Ini namanya Aqabah. Antum yang pernah pergi haji, ada namanya Jamratul Ula, tempat pelontaran jumroh yang pertama. Itu tidak jauh dari situ. Itu kan di Mina. Dulu ada di situ Aqabah, jalur jalan di antara dua gunung. Itulah Aqabah. Disitulah terjadi baiat yang pertama kali. Iya, baiat Aqabah. Paham ya? Jadi baiat Aqabah yang pertama. Tapi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, nah kita baca apa yang ditulis oleh penulis kitab. Beliau mengatakan di halaman 375, orang-orang Madinah terdahulu merupakan orang-orang istimewa. Mereka menerima tawaran Islam dari Nabi dengan baik. Kalau di Mekah, orang-orang Mekah menolak. Tapi Masya Allah, orang-orang Madinah yang menerima Islam.
Makanya Masya Allah kalau antum ke kota Madinah, sering kita dengarkan dari jamaah haji, jamaah umrah, orang-orang Madinah itu orang-orangnya lembut, baik. Ya, rata-rata begitu. Kita dengar dari jamaah haji, jamaah umrah, orang bilang, Masya Allah orang-orang Madinah itu orang-orangnya lembut dibandingkan dengan orang-orang Makkah. Kalau antum lihat orang Madinah, Masya Allah kelembutan mereka, kedermawanan mereka luar biasa. Mereka ini Masya Allah orang-orang istimewa, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, tempat ini, dan semua teman-teman kaum muslimin yang melihat kajian ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kakinya ke kota Madinah. Amin. Seperti kisah Suhaib bin Samit yang telah kita telusuri sebelumnya, termasuk juga kisah Iyas bin Mu'adz yang menjamin delegasi dari Bani Abdul Ashhal mengikat sumpah dengan Quraisy menyelamatkan kaumnya Khazraj. Ketika Rasulullah SAW mengetahui berita mereka, lantas mendatanginya serta berkata, adakah kamu datang untuk satu keperluan yang lebih baik? Mereka bertanya, siapa anda? Nabi SAW menjawab, saya Rasulullah, saya diutus kepada manusia. Lantas baginda Nabi SAW menceritakan tentang Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Iyas berkata kepada kaumnya, demi Allah ini lebih baik dari tujuan kamu datang untuknya. Abul Haisar, ketua delegasi, mengambil segenggam kerikil dan melempari Iyas sambil berkata, diam kamu. Iyas pun terdiam. Ketika mereka kembali ke Madinah, tidak lama kemudian Iyas meninggal. Di antara orang yang menyaksikannya menyebutkan beliau senantiasa membaca tahlil, takbir, tahmid serta tasbih hingga meninggal, tetapi mereka tidak menyebutkan ia mati dalam Islam. Ibnu Ishaq menyebutkan ketika Allah hendak menampakkan agamanya dan mengagungkan nabinya sallallahu alaihi wasallam pada musim haji dan membenarkan janjinya pada tahun ke-11 dari kenabian. Tahun ke-11 kenabian ya, bukan Hijriah. Beliau keluar menawarkan dirinya pada kabilah-kabilah Arab seperti lazimnya dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Sesampainya di Aqabah. Aqabah tadi apa? Jalur yang berada di antara dua gunung yang berada di Mina. Beliau bertemu sekelompok orang berasal dari suku Khazraj. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada mereka. Asim bin Umar bin Qatadah dari pemuka kaumnya memberitahukan aku seraya berkata, ketika Rasulullah SAW bertemu mereka, Nabi bertanya, man antum? Siapa kalian? Jadi Nabi tanya dulu, ya. Nabi cari tahu siapa mereka ini. Makanya Nabi bertanya, man antum? Siapa kalian? Lantas mereka mengatakan, kami sekelompok orang yang berasal dari Khazraj. Nabi SAW bertanya lagi, apakah termasuk Yahudi yang berikrar? Mereka mengatakan iya. Lantas Nabi mengatakan, maukah kalian duduk dan mendengarkan perkataanku? Mereka katakan bala. Tentunya iya, kita akan dengarkan. Kemudian mereka duduk dan Rasulullah SAW menyuruh mereka kepada Allah, menawarkan Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan Islam kepada mereka ketika bersama Yahudi. Terdapat ahli kitab dan ahli ilmu, sedangkan mereka musyrik dan menyembah berhala. Jadi suku Aus dan suku Khazraj ini, mereka ini musyrik Arab, mereka ini bukan ahlul kitab ya, memang musyrik Arab mereka dari Yaman. Adapun Yahudi ahlul kitab, mereka diberikan ilmu, diturunkan kitab kepada mereka, paham? Sedangkan mereka musyrik dan menyembah berhala, suku Aus dan suku Khazraj ini. Diberitahukan kepada mereka dan akan datangnya seorang nabi dan mereka berhasrat memerangi kaumnya itu bersama nabi seperti diperangnya kaum Ad dan Iram. Itu ancaman Yahudi kepada suku Aus dan suku Khazraj. Ketika Rasulullah SAW berbicara dengan mereka dan menyuruh kepada Islam, di antara mereka ada yang berkata, wahai kaumku, tidakkah kalian mengetahui dialah nabi yang telah dinyajikan Yahudi? Segeralah memenuhi ajakan dan seruannya, benarkan dan terima ajaran Islam. Mereka memberitahukan Nabi, kami meninggalkan kaum kami, kaum yang saling bermusuhan sesama mereka.
semoga dengan kedatangan kamu ya Rasulullah, kedatangan Anda wahai Muhammad, kaum kami menyatu. Kami akan memberitahukan dan menyeru mereka kepada apa yang kamu bawa. Jadi dengan harapan kalau Nabi datang ke kota Madinah, dua suku yang besar ini bersatu. Karena mereka apa? Bertahun-tahun berperang, 120 tahun lamanya berperang. Bukan 120 hari, bukan 120 tahun lamanya mereka saling berperang. Maka 6 orang ini berharap dengan datangnya engkau wahai Nabi ke kota Madinah, engkau satukan mereka ini. Itu harapan mereka. Mereka katakan, kami akan menawarkan agama ini kepada mereka. Sekiranya Allah mengumpulkan mereka di sekitar Anda, maka tidak ada orang yang paling mulia selain Anda. Kemudian mereka pulang ke negeri mereka dengan membawa iman dan keyakinan yang jujur. Siapa saja mereka? Ini 6 orang yang kita sebutkan tadi. Aus dan Khazraj, saudara kandung. Kemudian terjadilah permusuhan di antara mereka karena ada pembunuhan. Tidak tahu siapa yang membunuh, apakah dari suku Aus, suku Khazraj. Sehingga itu terus berlangsung, balas dendam. Peperangan di antara mereka berlangsung selama 120 tahun. Api peperangan baru padam ketika Islam datang. Mereka kembali bersaudara berkat kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Jadi Islam ini agama yang menyatukan. Sekembalinya ke Madinah, mereka menjadi dai menyeru kepada Islam. Tersebarlah Islam ke seluruh penjuru dan pelosok Madinah, sehingga semua mereka menyebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun berikutnya, tahun keberapa? Ke-12 dari kenabian, datang 12 orang. 6 orang termasuk mereka kecuali Jabir bin Abdullah. Jadi 12 orang ini bertambah berapa? Yang tadinya 6 berarti bertambah berapa? Bertambah 7. Karena yang berangkat itu, yang untuk baiat pertama ini, dari 6 orang sebelumnya, yang datang cuma 5. Jabir bin Abdullah yang tidak datang. Jadi ketambahan berapa? 7 orang. Siapa saja mereka? Mu'adz bin Haris bin Rifa'ah, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Samit, Yazid bin Tha'laba, Abul Haisam bin At-Tayhan, Waimir bin Malik. Bersumber dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sekelilingnya ada sekelompok sahabat. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Bai'uni." Kemari kalian, ya, berbaiatlah kepadaku. Apa baiat mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi SAW mengajak mereka, "Ta'alau, kemari kalian, bai'uni, berbaiatlah kalian kepadaku." Berarti Nabi ajak untuk apa? Berjanji, bersumpah setia untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja baiat tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala an la tusyriku billahi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jangan kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala tasriku. Jangan kalian mencuri, mengambil hak orang lain, tidak boleh. Yang ketiga, wala taznu. Jangan kalian melakukan perbuatan fahisha, perbuatan zina, wal iyadu billah. Yang keberapa? Keempat, wala taqtulu auladakum. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian, karena kita tahu bersama kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam, mereka suka membunuh anak perempuan mereka. Jadi anak perempuan itu dianggap kehinaan bagi mereka. Ya,
Mereka itu akan bangga, bahagia, senang kalau istri-istri mereka melahirkan anak lelaki. Mereka kalau dengar anak perempuan itu mereka luar biasa marahnya mereka kepada pasangan mereka. Sehingganya cara membunuh anak-anak perempuan mereka, kalau istri mereka mau melahirkan, maka sudah disiapkan lubang kuburan di samping istrinya. Itu cara membunuhnya ya. Kalau istrinya melahirkan anak perempuan, langsung dikuburkan. Langsung dikuburkan ketika itu di hadapan ibunya. Kalau anak laki-laki, mereka bahagia, senangnya luar biasa. Lantas Islam datang untuk memuliakan mereka, memuliakan para wanita, memuliakan para perempuan, dan banyak bukti-bukti, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam itu memuliakan para wanita. Makanya antunna ini bersyukur ya, kalian itu dimuliakan oleh Islam, dimuliakan dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya kalian itu hina. Ya, tidak ada harga dirinya, diperjualbelikan, bahkan diwariskan. Tapi ketika Islam datang, mereka menerima warisan mereka. Pahala mereka antara laki-laki itu sama. Mereka mendapatkan pahala sebagaimana laki-laki mendapatkan pahala. Allah balas kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Ya. Dan Allah perintahkan kepada para lelaki, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ketika Islam datang, yang tadinya mereka dihinakan, tidak diberikan hak-hak mereka, Islam datang. Allah berfirman kepada nabinya, sampaikan kepada umatmu, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Bahkan Nabi tegaskan, wala tadribil wajah. Jangan pernah kalian memukul wajah-wajah mereka, tidak boleh. Ketika suami marah, jangan pernah sentuh wajah mereka. Diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diharamkan, tidak boleh. Nabi katakan muliakan mereka, gauli mereka dengan cara yang baik, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kalaupun kalian marah karena perbuatan buruk mereka, Nabi katakan fadribuhunna, boleh pukul mereka, tapi pukulan yang tidak memberikan bekas. Kalaupun mendidik dan harus terpaksa mendidik dengan pukulan, Nabi katakan fadribuhunna, pukul mereka. Tapi Nabi katakan pukulan yang tidak memberikan bekas, pukulan pendidikan, tarbiyah, mendidik, pukulan kasih sayang. Ya, kalaupun antum mau cubit dengan cubitan yang tidak memberikan bekas, cubitan kasih sayang. Baik, kita azan dulu ya. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemari kalian berbaitlah kepadaku. Janganlah kalian melakukan kesyirikan, janganlah kalian mencuri, jangan kalian berzina. Wala taqtulu auladakum, jangan bunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, jangan kalian membuat kedustaan yang kalian ada-adakan. Nah, bagaimana menurut kalian, atau apa yang kalian lakukan ketika ada yang ingin masuk Islam? Lantas kata Mus'ab, pertama dia bersuci, dia mandi, bersucikan dirinya, kemudian dia bersyahadat, dan dia sholat 2 rakaat. Dan itu dilakukan oleh Usaid bin Hudayr. Masuk Islam saat itu, langsung masuk Islam. Pemuka ini satu kaum. Akhirnya ini kan suruhan siapa? Sa'ad ya, Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Usaid bin Hudayr ini sahabat yang diutus, atau yang seorang yang masih ketika itu musyrik, diutus oleh Sa'ad bin Mu'adz.
Sa'ad bin Mu'adz tidak suka dengan Mus'ab bin Umair dengan kedatangan beliau di kota Madinah. Diutus siapa? Usaid bin Hudayr ini, karena juga pembuka satu kaum. Ditakuti beliau ini. Ternyata dengarkan ayat-ayat Allah, masuk Islam. Dan beliau ini sahabat yang punya keutamaan. Yang kata Nabi SAW, "Iqra ya Usaid, laqad utita mizbaran min mazamir Ali Daud." Jadi Nabi pernah katakan kepada Usaid bin Hudayr, bacalah Al-Quran karena engkau telah diberikan suara yang indah seperti seruling dari seruling-seruling Daud alaihissalam. Makanya beliau ini kalau baca Al-Quran, Usaid bin Hudayr ini, malaikat itu turun untuk mendengarkan Al-Quran. Jadi beliau ini sahabat Usaid bin Hudayr ini, sahabat yang kalau baca Al-Quran merdu suaranya, maka malaikat turun untuk mendengarkan bacaan Al-Quran beliau radhiyallahu taala anhu. Beda dengan Sa'ad. Nah, akhirnya Pak Usaid datang dengan siapa? Mus'ab dan As'ad bin Zurarah ini datang kepada siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz melihat, kok kayak ada orang so akrab? Padahal anak suruh tadi untuk apa? Ini tiba-tiba kok orang so akrab begini? Ini bahasa orangnya. So akrab ini itu terlihat di wajahnya siapa? Di wajahnya Usaid bin Hudayr. Akhirnya didatangi mereka. Disampaikan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair kepada Usaid. Jangan marah-marah dulu Sa'ad. Coba dengarkan dulu apa yang ana mau sampaikan. Disampaikanlah apa yang disampaikan kepada siapa? Usaid, dan dibacakanlah kalamullah, ayat-ayat Al-Quran. Masuk Islam beliau. Sa'ad bin Mu'adz ini punya apa? Punya kaum, punya masyarakat. Ketika dia masuk Islam, dia katakan, "Wahai kaumku, bagaimana menurut kalian tentang diriku?" Dikatakan oleh kaumnya, "Engkau itu adalah orang yang kami taati, orang yang kami segani." Maka dia katakan, "Haram bagi kalian untuk berbicara denganku sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam." Masuk Islam semuanya, kecuali satu orang, namanya Usairim. Kamu kenal Usairim? Ini Usairim ini, dia saat itu tidak masuk Islam. Dia masuk Islam belakangan, pada perang Uhud baru masuk Islam. Saat itu dia dari kaumnya ini, kaumnya Sa'ad bin Mu'adz ini, Banu Ashhal, semuanya masuk Islam kecuali satu ini, Usairim ini. Dia masuk Islam nanti pada perang Uhud. Terjadi perang Uhud, dia masuk Islam, bergabung dengan pasukan Nabi SAW. Allah takdirkan dia wafat, syahid. Dialah orang yang kata Nabi, yang tidak punya amalan, orang yang belum pernah sholat, belum pernah puasa, mati di jihad, masuk surga. Usairim radhiyallahu taala anhu tidak pernah sujud. Dia masuk Islamnya pada perang itu, perang Uhud, bergabung dengan Nabi, Allah takdirkan syahid, belum pernah sholat, apalagi puasa, belum mengamalkan amalan-amalan dari keislaman dia, langsung berjihad, mati, masuk surga beliau. Usairim, inilah yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis bitaqah. Tahu hadis bitaqah? Apa itu hadis bitaqah? Kartu kecil yang ada orang dihadapkan, satu orang dihadapkan, kemudian dibentangkan di hadapannya 99 catatan dosanya. Kullu sijilin madal basar, satu catatan dosa sejauh mata memandang. Dia katakan, "Ya Allah, aku tidak punya apa-apa ya Allah. Tidak punya sholat, tidak punya puasa, tidak punya sedekah, tidak punya haji, tidak punya bacaan Al-Quran." Tapi Allah katakan, "Innaka al-yawma la tudlam." Hari ini engkau tidak akan dizalimi. Kenapa? Karena dia punya satu kebaikan, kartu kecil yang dia bawa. Apa yang tertulis di kartu kecil itu? Kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Itu yang membuat dia masuk di dalam surga. Usairim radhiyallahu taala anhu. Jadi ini kisah tentang baiat yang pertama yang dilakukan oleh 12 orang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk hikmahnya ini ada
9 hikmah yang dibawakan oleh penulis kitab yang insya Allah kita akan sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Cukup ya? Atau mau lanjut? Mau ambil hikmah? Cukup saja? Oke, cukup saja ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله